Welcome back adik-adik. Bagaimana kabarnya? Masih semangat kan dalam menghadapi soal penilaian akhir semester? Nah, Kak Evan hadir lagi. Seperti biasa, ini Kak Evan akan membahas soal penilaian akhir semester. Kali ini untuk tema 3 dan kelas 6. Untuk di video kali ini, Kak Evan punya 40 soal dan akan dibagi menjadi 2 video. Part pertama berisi 20 soal, yaitu PPKN dan Bahasa Indonesia. Sementara di video part kedua akan berisi 20 soal, IPS dan IPA. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Soal pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan hak dan kewajiban harus A. Lebih banyak hak, B. Lebih banyak kewajiban, C. Seimbang, D. Lebih besar hak daripada kewajiban. Sebelum menjawab soal nomor 1, adik-adik harus mengetahui dulu apa itu hak dan apa itu kewajiban. Kak Evan tulis di sini untuk hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Sesuatu yang harus kita terima. Sementara untuk kewajiban, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, untuk pelaksanaan hak dan kewajiban ini harus seimbang. Oke, harus diingat ya adik-adik, pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Jadi, untuk jawaban soal nomor 1 ini berada di pilihan C. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan contoh hak dari siswa di sekolah, kecuali A. Menikmati fasilitas yang disediakan sekolah, B. Belajar dengan giat, C. Mendapatkan bimbingan dari guru, D. Mendapatkan perlakuan adil dari guru. Yang menjadi pertanyaan adalah contoh hak dari siswa di sekolah, tetapi di sini ada kecuali, berarti yang bukan. Langsung kita ke jawaban. Untuk pilihan A, menikmati fasilitas yang disediakan di sekolah. Ini merupakan contoh hak di sekolah. Terus untuk B, ini belajar dengan giat, merupakan contoh dari kewajiban. Pilihan C, mendapatkan bimbingan dari guru. Ini contoh dari hak. Yang D, mendapatkan perlakuan adil dari guru. Ini juga contoh dari hak. Jadi, yang bukan contoh dari hak ada di pilihan B, yaitu belajar dengan giat. Soal nomor 3. Ali melihat adik tidur dengan TV yang masih menyala di hadapannya. Sikap Ali adalah A. Membiarkan saja karena bukan urusannya, B. Mematikan TV-nya, C. Bilang kepada ibu untuk mematikan TV-nya, D. Membangunkan adik untuk mematikan TV-nya. Nah adik-adik, ini yang jadi pertanyaan sikap Ali sebagai seorang kakak. Sikap yang harus kita lakukan sebagai kakak, kewajiban kita ketika melihat adik tidur di depan TV yang masih menyala adalah mematikan TV-nya. Jadi, jawabannya ada di pilihan B. Soal nomor 4. Perhatikan beberapa contoh berikut. Pertanyaannya, contoh yang menunjukkan kewajiban saat berkendara di jalan raya
ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 3, B. 2 dan 3, C. 1 dan 2, D. 2 dan 4. Kita langsung untuk memperhatikan beberapa contoh ini dari nomor 1 sampai 4. Nomor 1, membawa surat kelengkapan kendaraan. Ini merupakan kewajiban kita saat berkendara. Ini Kak Evan tulis kewajiban. Sementara nomor 2, mendapat fasilitas sarana lalu lintas yang nyaman. Ini merupakan hak kita. Terus nomor 3, memakai helm dan perlengkapan berkendara. Ini juga merupakan kewajiban agar tidak ditilang sama polisi. Terus nomor 4, menjaga ketertiban dan keamanan berlalu lintas. Ini juga merupakan kewajiban kita. Oke, adik-adik dari sini bisa langsung mengetahui jawabannya. Berarti kita pilih yang tidak ada nomor 2. Bisa dilihat untuk jawaban A, B, C, D yang tidak ada nomor 2 itu hanya ada di pilihan A, 1 dan 3. Lanjut lagi soal nomor 5. Di bawah ini yang bukan termasuk pelaksanaan kewajiban di masyarakat, yaitu A. Menengok tetangga yang sakit, B. Menghormati tetangga, C. Menyalakan musik sekeras-kerasnya, D. Membantu kerja bakti. Adik-adik, yang menjadi pertanyaan di sini adalah yang bukan pelaksanaan kewajiban. Oke, kita cari yang bukan. Untuk jawaban nomor 5 ada di pilihan C, yaitu menyalakan musik sekeras-kerasnya. Soal nomor 6. Setiap warga negara Indonesia harus melaksanakan hak dan kewajiban secara tertib dan seimbang. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia sebaiknya menghindari sikap A. Menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya, B. Mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya, C. Menuntut hak tanpa melakukan kewajiban, D. Melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Di sini pertanyaannya adalah menghindari sikap. Berarti ini sikap yang tidak baik dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Pilihan A, menerima dengan ikhlas sesuatu yang menjadi haknya. Ini merupakan jawaban yang benar. Terus yang B, mengutamakan tugas yang lebih mendesak kepentingannya. Ini juga jawaban yang benar. C, menuntut hak tanpa melakukan kewajiban. Ini merupakan sikap yang harus dihindari oleh setiap warga Indonesia. Jadi jawabannya ada di pilihan C. Soal nomor 7. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak mengemukakan pendapat bagi setiap orang. Cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar terlihat dari A. Lulu menyampaikan pendapatnya ketika Pak Guru sedang menjelaskan materi, B. Anto keluar ruangan rapat karena pendapatnya tidak diterima, C. Alfi dan Tia beradu pendapat dalam musyawarah, D. Hamam mengangkat tangan sebelum berpendapat. Adik-adik, cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar ini terlihat pada pilihan D, yaitu Hamam mengangkat tangan sebelum berpendapat. Nomor 8. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Berikut akibat yang ditimbulkan jika seseorang hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban adalah
A. Memperoleh kemudahan dalam segala hal. B. Menimbulkan keresahan dan tidak nyaman. C. Mendapatkan banyak teman. D. Akan mendapatkan banyak keuntungan. Adik-adik, akibat yang ditimbulkan jika kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban adalah, kita lihat untuk pilihan A, memperoleh kemudahan dalam segala hal. Kira-kira ini benar tidak ya? Jelas ini salah. Karena ketika seseorang atau kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, akan menimbulkan keresahan dan tidak nyaman. Jadi jawabannya ada di pilihan B. Nomor 9, manfaat menggunakan barang yang menjadi hak kita dengan tanggung jawab, yaitu A. Barang akan hilang. B. Barang akan kotor. C. Barang akan rusak. D. Barang akan awet. Nah, adik-adik, manfaat ketika kita menggunakan barang dengan tanggung jawab, hasilnya adalah barang akan menjadi awet karena kita akan merawat barang tersebut dengan sebaik-baiknya. So, jawabannya ini dia D. Nomor 10. Berikut ini pelanggaran yang tampak dari gambar tersebut, kecuali A. Tidak memakai helm saat berkendara. B. Belum memiliki SIM karena masih SD. C. Sepeda motor digunakan 3 orang. D. Berkonsentrasi saat mengendarai kendaraan. Adik-adik bisa dilihat untuk gambarnya di sini. Ini merupakan anak sekolah dasar dan mereka berboncengan 3 menggunakan sepeda motor. Ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan ditiru. Pelanggaran yang nampak pada gambar ini adalah tidak memakai helm saat berkendara. Ini jelas merupakan pelanggaran. Terus juga belum memiliki SIM karena masih SD. Ini juga jelas merupakan pelanggaran karena SIM akan dimiliki oleh seseorang saat berumur 17 tahun. Terus yang pilihan C, sepeda motor digunakan 3 orang, ini juga jelas merupakan pelanggaran berlalu lintas. Karena kalau sepeda motor itu harus digunakan 2 orang saja. Di sini ada kecuali, berarti yang bukan pelanggaran. So, jawabannya ada di pilihan D. Berkonsentrasi saat mengendarai kendaraan.